Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rexy, tentunya di channel Mr. N. Cerita kali ini, di video ini, pastinya tak kalah seram dari biasanya. Tanpa berlama-lama lagi, kita masuk ke dalam cerita. Mereka yang selalu ada di dekatmu. Cerita bermula saat Ane dulunya lahir di Pontianak. Kemudian sama ortu Ane dipindahin ke Jakarta dan tinggal di sana selama kurang lebih 9 tahun. Tidak ada hal mistis apapun yang Ane alami di awal kehidupan Ane di ibu kota. Dan semua berawal dari ketika Ane berumur sekitar 8 tahun. Disitulah kejadian parah mulai Ane alami. By the way, Ane tinggal di sebuah rumah susun dan Ane berada di tingkat paling atas di pojokan. Dan kamar Ane sebelahan sama kamar yang paling pojok. Dan kamar itu nggak ada penghuninya sama sekali, kosong. Dan di kamar itu juga sering kejadian aneh. Misalnya, sapu berdiri sendiri, pindah tempat sendiri, kadang di jendela, kadang deket WC, kadang di sudut kamar. Kalau ada yang nyapu di situ, otomatis bersih. Tapi anehnya, gak ada sedikit lantai pun yang disapu. Dan Ane hampir tiap malam sering ngiku. Ngiku Ane ekstrim. Mulai dari ngiku mau loncat dari atas gedung, ngiku pengen mati, ngiku ngelihat pocong, ngiku lihat naga, dan segala macam menantang maut. Setelah Ane mengalami kejadian-kejadian kayak gitu, Mama Ane nelpon bibi Ane yang pernah ngurus Ane pas kecil di Pontianak buat datang ke Jakarta buat ngobatin Ane. Selang beberapa minggu, beliau datang ke rumah Ane. Beliau ini orangnya taat dan rajin ibadah, sholat 5 waktu gak lewat. Waktu itu, bibi Ane ambil segelas air, terus dibacain Al-Fatihah dan lain-lain. Lalu Ane minum. Setelah 1 minggu, Ane gak ada ngigo lagi semenjak minum air itu. Dan kemudian pamitlah bibi Ane pulang ke Pontianak. Setelah bibi Ane pulang, mulai terjadi hal yang lebih mengerikan dibanding Ane ngigo. Ane punya kebiasaan bangun subuh waktu kecil, dan kalau pas bangun lihat susu botol di mulut Ane habis, Ane bakalan ambil punya adik Ane. Ane tuker karena punya dia nggak pernah habis tiap hari. Dan hal ini jadi kebiasaan Ane tiap subuh sebelum azan. Seperti biasanya, Ane bangun subuh dengan niatan pengen nuker susu botol. Pas Ane berdiri, baru beberapa langkah, tiba-tiba dari WC keluar suara setan. Sontak saja Ane kaget bukan main. Keringat dingin, gak tahu mau ngelakuin apa waktu itu. Kemudian Ane pilih buat pura-pura tidur. Ternyata ini setan keluar dari WC. Kayaknya kunti atau pocong gitu. Ane diem. Terus dalam keadaan jantung berdebar kencang, keringat panas dingin. Tapi tiba-tiba kain kafan kena tangan Ane. Ane cuma bisa ngomong dalam hati, "Mah, tolong mah. Tolong aku takut." Tuh kain kafan sambil keseret kena ke lengan pas di sisiku, ngelewatin gitu aja. Ane mau nangis, tapi gak bisa. Mau gerak gak bisa, cuman bisa pasrah dengan apa yang dia lakukan ke Ane. Dalam keadaan mencekam, penuh ketakutan, Ane berusaha untuk kuat. Tiba-tiba ada suara krek. Ternyata suara tempat tidur Ane. Ternyata itu setan jatuhin diri deket adik kecil gue. Yang satu lagi masih bayi. Selang berapa menit, itu setan hilang. Dan semenjak kejadian subuh itu, Ane udah gak berani lagi buat bangun subuh nuker susu botol. Dan semenjak kejadian itu juga,
banyak hal janggal yang terjadi pada kehidupan Ane yang penuh dengan ketakutan. Ketika Ane nonton film horor pas siang hari, pasti malamnya digangguin sama setan. Semenjak kejadian itu, Ane jadi lebih pendiam. Entah kenapa, Ane merasa takut dan banyak hal ganjal, mengerikan, serta menyeramkan yang terjadi di kehidupan Ane semenjak kejadian aneh itu. Cerita beralih saat setelah selesai waktu Ane dan adik-adik Ane untuk tinggal di ibu kota. Setelah Ane beranjak pergi dari rumah menuju bandara, nanya orang tua Ane, "Mah, kita mau kemana sekarang?" Mama Ane menjawab, "Kita akan ke rumah nenek kamu di kampung." Dan kemudian suasana hening. Tak lama kami naiklah ke pesawat. Waktu berjalan cepat sekali, dan tibalah kami di bandara Supadio Pontianak. Beberapa hari di Pontianak, Ane sama Mama Ane dan adik-adik Ane beranjak langsung pergi ke pelabuhan, menaiki kapal. Kalau pakai kapal bisa sampai 1 hari 1 malam perjalanan baru sampai. Sekilas Ane ceritain kengerian naik kapal ini kalau udah malam. Pernah kejadian hal yang benar-benar bikin ngeri. Buat lihat ke arah laut kalau malam datang. Ane diceritain bahwa ada anak kecil yang lagi liatin laut lewat jendela kapal. Ini kapal, jendelanya nggak pakai kaca gede banget. Jendelanya terbuka gitu aja. Penutupnya kayu papan yang sama gedenya. Oke, lanjut. Jadi pas anak lihat jendela, tiba-tiba ini anak buka baju, celana, gitu aja. Terus ada satu orang yang lihat tingkah ini anak. Cuman tuh orang ngira nih anak kepanasan, jadi ya wajar aja. Ternyata pas udah kelar buka semua pakaiannya, nih anak langsung loncat ke laut. Ngeri dan sedih. Tak ada satupun yang tahu malam itu kalau entu anak nyebur karena yang lain udah pada tidur. Paginya sampailah Ane di kampung Ane yang adem ayem. Namanya juga kampung, kalian pasti tahu. Pada saat sampai di rumah nenek, itu masih kayu, dindingnya papan, atapnya daun sederhana. Awal tinggal di sini, Ane juga gak ada ngerasa mistis gitu. Hingga akhirnya setelah beberapa tahun Ane tinggal di situ, datanglah keanehan. Waktu Ane lagi main di hutan depan rumah, Ane ngerasa badan Ane gatel banget dan parah banget gatelnya. Rasanya pengen Ane garuk terus nih kulit. Berawal di lengan mulai bentol gede, lalu jadi bengkak, gede sana sini. Lari ke paha, Ane bengkak sana sini juga, hingga lari ke muka, sampai muka. Ane sendiri takut melihat muka Ane pas ngaca. Ane langsung nangis. Pipi Ane ngembang gede, jidat, bibir, dan mata hampir gak ngeliat karena ketutupan. Penyakit ini akhirnya sembuh selang 3 hari kemudian. Dan sering banget Ane kena nih penyakit. Dan anehnya, batasnya 3 hari langsung sembuh. Dan Ane sering kena insiden jatuh dari sepeda. Hampir perut Ane tembus kena ujung stang sepeda. Untungnya cuma biru doang, memar. Kemudian Ane pernah mengalami sakit susah kencing lubang. Kencing Ane kayak disumbat. Pas Ane kencing keluar kayak pasir, mengkilat gitu. Dan jumlahnya tak terhitung. Tiap kencing pasti selalu keluar. Bayangin gimana sakit dan menderitanya Ane. Dan hingga puncaknya, Ane mengalami suatu penyakit yang benar-benar aneh, yaitu usus buntu. Kenapa Ane bilang aneh? Lanjut. Jadi
Ane kena usus buntu yang membuat Ane sangat menderita sepanjang hari. Ane mengalami ini penyakit yang membuat Ane gak bisa berjalan normal, layaknya anak muda biasanya. Ane jalannya bungkuk, kayak nenek-nenek. Soalnya, kalau Ane lurusin badan, bakalan kayak semua urat Ane ketarik. Semua di badan Ane. Ane nangis kenceng-kencengnya. Hingga akhirnya, malam Ane dicek dokter. Dokter mengatakan ini usus buntu dan Ane dirawat di rumah sakit. Hari pertama Ane malah nambah sakit. Ane jadi muntaber. Benar-benar menderita waktu itu. Badan gak bisa lurus, perut sakit. Ke WC Ane jalan sendiri gak mau ditemenin. Menjelang hari kedua, masih belum ada tanda-tanda kesembuhan. Hingga akhirnya dokter bilang, kalau Ane besok gak sembuh, Ane akan dioperasi. Sontak, Ane kaget dengar mau dioperasi. Ane benar takut. Ane merengek ke mama. Ane besok Ane mau pulang aja, rawat jalan di rumah. Hingga sampai hari ketiga, mama Ane bilang ke dokter bahwa Ane akan dirawat jalan di rumah. Akhirnya Ane pulang dan dengan senang hati. Hingga nenek Ane ngobatin Ane manggil dukun yang udah terkenal ilmunya. Malam itu, dukun datang ke rumah Ane bukan cuma buat ngobatin Ane doang, tapi buat ngusir sesuatu juga di rumah nenek Ane. Lalu Ane diperiksa sama dukun, telur diputar-putar di perut, hingga tiba-tiba dukun ini bilang, anak ini kena guna-guna cacing asal yang ditanam di kuburan depan rumah ini. Akhirnya bercakap-cakaplah dukun itu sama nenek Ane dan sepakat Jumat malam depan dukun datang ke sini lagi buat ngusir nih setan kiriman orang ke rumah nenek Ane. By the way, di rumah nenek setelah dilakukan diagnosa sama dukun terdapat 3 barang kiriman orang. Dan kemudian tibalah saat dimana malam itu datang. Sesuai janji, dukun datang lagi ke rumah nenek Ane. Ternyata di rumah nenek Ane udah siap sebuah sesajen. Sebelum ngusir setan kiriman di rumah nenek Ane, dia ngobatin Ane dulu. Obat Ane makan 3 pisang emas mentah dan harus habis. Ini pisang namanya doang pisang emas. Warnanya hijau, tapi beda banget emang rasanya. Setelah dukun kelar sama Ane, tuh dukun langsung bawa sesajen ke hutan belakang rumah nenek Ane. Selang beberapa menit, tiba-tiba atap rumah nenek Ane ada suara kayak orang lempar pasir gitu. Dinding juga sama. Ternyata itu dukunnya ngelemparin beras kuning. Dan dia bilang, jangan sampai rumah nenek Ane disapu sampai sore besok. Dan itu dukun bilang lagi bahwa apabila itu 3 setan barang kiriman udah lari, rumah ini pasti akan ada salah satu orang di rumah ini yang mendapatkan sosok kehadirannya. Dan kampretnya 3 setannya kena ke Ane semua. Jadi waktu itu Ane lagi berbaring di kasur di ruang tengah rumah bareng sama nenek, kakek, adik, bibi, sama paman Ane. Dan kampretnya malam itu mati lampu, jadi gelap seisi rumah. Dan di tengah rumah cuman pakai pelita, botol beling, dikasih minyak sama sumbu di atasnya. Cuma ada 1 penerangan, yang 1 buat ruang tamu di depan dan 1 buat di dapur. Nah, ketika udah larut malam. By the way, malam ini adalah malam yang pertama setelah itu dukun bilang begitu. Ketika malam udah larut, bibi sama paman masuk ke kamar. Kakek Ane masuk ke kamar. Adik sama nenek ke dapur bikin makanan. Ane ngomong dalam hati, malah ditinggal sendirian nih, padahal aku takut. Dan tinggallah Ane sendiri di ruang tengah dengan penerangan sangat minim, namun lumayan terang. Selang beberapa menit setelah Ane ditinggal, Ane tiduran aja sambil nyoba meremin mata.
Dan tiba-tiba Ane ngerasa ada orang deket kepala Ane, tapi gak Ane peduliin. Makin lama malah tikar yang buat alas kasur Ane digaruk-garuk. Kenceng banget suaranya. Dan Ane ngerasa keusik. Pas Ane lihat ada orang lagi duduk bersila jaraknya deket sama Ane, cuma kurang lebih 1 meteran dari Ane. Tapi pas Ane ngeliat, Ane santai aja, biasa, gak anggap apa-apa. Tapi makin Ane biarin lama-lama, aneh, kepala Ane panas banget, sampai keringetan. Padahal dingin nih malam. Pas Ane lihat lagi, dia udah berdiri, berubah wujud jadi pocong tinggi banget dan besar. Badannya semuanya ketutupan. Sontak saja Ane langsung teriak sambil memalingkan wajah, nempelin ke tembok. "Nek, tolong Nek, ada setan." Ane gak bisa nangis. Keringet dingin Ane keluar sampai menggigil. Waktu itu Ane langsung, adik Ane datang sendirian. Ada apa bang?" Pas Ane noleh ke adik Ane, itu pocong pindah ke samping adik Ane. Spontan Ane teriak lagi, "Tolong Nek, ada setan, mati Jarni nih Nek." Langsung saja semua yang ada di rumah panik, keluar semua dari kamar, nyamperin Ane. "Ada apa? Jarni? Hah? Ada apa ini? Ada apa Jarni? Ada apa ini Jarni?" Ane udah gak mampu ngomong. Ane menggigil hebat, keringetan, hingga Ane tertidur sampai pagi. Pas Ane bangun, badan Ane udah mulai bisa dilurusin. Tapi belum sepenuhnya. Siang hari berjalan normal, Ane lalui siang dengan santai sambil tiduran. Seketika Ane ingat bahwa baru satu yang nampakin dirinya. Ane gelisah hingga malam datang. Si dukun juga datang. Malam kemarin setelah kelar, nenek Ane cerita sama si dukun. Ceritanya begini. Itu salah satu barangnya baru keluar satu. Dan malam kemarin juga pocong itu datang ke rumah saya. Lalu membuat rumah saya berguncang hebat. Seperti gempa kuat dibuat olehnya. Dan anak saya demam karena kejadian itu sampai sekarang. Karena anak saya tinggal sendiri di rumah saya, sedang berada di rumah tetangga pada saat kejadian itu. Pas kami dengar cerita dukun itu, kami kaget. Gila, sampai segitunya ini setan, ucap Ane dalam hati. Lalu setelah selesai berkonsultasi, dukun pun pulang. Malam pun mulai larut. Tiba masa kelam kedua untuk Ane sekarang. Penonton setia channel Mr. N, itulah tadi cerita horor untuk kali ini. Sampaikan kritik dan saran kalian di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.